Shalom adik-adik. Hari-hari ini Tuhan sedang memakai generasi Yeremia secara dahsyat loh. Siapa itu generasi Yeremia? Ada yang tahu nggak? Nah, kakak kasih tahu ya. Generasi Yeremia itu adalah mereka para generasi muda yang cinta banget sama Tuhan dan mau hidup kudus. Kalau kakak dan adik-adik juga mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan dan hidup kudus, maka secara otomatis kita juga disebut sebagai generasi Yeremia. Wow, keren banget. Kalau kita sebagai generasi Yeremia, berarti kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk sungguh-sungguh sama Tuhan adalah rajin baca Alkitab setiap hari. Untuk membantu adik-adik baca Alkitab, kita punya Belo, Daily Devotion atau renungan harian khusus untuk anak-anak. Di Belo itu kita diajarkan untuk baca Alkitab 2 pasal setiap harinya. Buku Belo ini dalam bentuk digital loh. Wih, kekinian banget kan? Isinya bukan cuma renungan harian, tapi ada juga Belopedia yang suka kasih kita info seru tentang banyak hal yang ada di sekitar kita atau di dunia ini. Ada juga Parents Should Know. Nah, info ini berguna banget buat papa dan mama. Terus ada juga aktivitas buat selingan kita baca Alkitab. Oh ya, jangan lupa ada juga Belo Games online-nya yang pasti dengan banyak hadiah menarik. Nah, adik-adik tidak pernah lupakan baca Belo setiap hari? Kalau adik-adik belum bisa membaca, boleh loh minta tolong papa atau mama untuk membacakannya. Belo juga ada di Instagram dan TikTok loh. Yang belum tahu, buruan follow account Belo yang tertera di layar ya. Karena suka ada challenge berhadiahnya loh. Kakak ingetin sekali lagi ya. Kalau kamu mau jadi generasi Yeremia, harus rajin baca Alkitab setiap hari. Coba kakak mau lihat, siapa di sini adik-adik yang mau komit baca Alkitab setiap hari? Ayo coba lambaikan tangannya. Wow, keren banget. Baca Alkitabnya dimulai juga dari hari ini ya. Sekarang kita mau sama-sama ngomong dengan kencang, aku mau rajin baca Alkitab. Bareng-bareng ya, sebanyak 3 kali. Kakak hitung 1, 2, 3. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku mau rajin baca Alkitab. Aku mau rajin baca Alkitab. Aku mau rajin baca Alkitab. Yeay, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Halo, shalom. Shalom kak. Shalom kak. Wah, pasti yang di rumah adik-adik semua pada jawab shalom kak. Oke, kakak mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah, gimana kabarnya? Wah, pada jawab luar biasa. Harus semangat ya. Sekali lagi deh kakak tanya, gimana kabarnya? Luar biasa. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, kita mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini nih adik-adik. Semuanya sikapnya yang bagus ya adik-adik ya. Duduk yang rapi, jangan megang Alkitab dulu, jangan megang benda-benda yang lain. Semuanya harus sikap berdoa yang paling bagus. Kita mau ketemu siapa sih kak? Kita mau ketemu siapa kak? Ketemu Tuhan Yesus kak. Wah, ketemu Tuhan Yesus. Kalau ketemu Tuhan Yesus, sikapnya harus yang bagus adik-adik. Kita harus menghargai Tuhan Yesus. Yuk, semuanya kakak mau ajak adik-adik untuk tutup matanya, untuk lipat tangannya. Nanti kalau misalkan disuruh sembah Tuhan, adik-adik sembah Tuhan. Keluarin aja suaranya adik-adik. Jangan malu-malu sama mama papahnya atau sama yang lain. Adik-adik harus fokus sama Tuhan. Sembah Tuhan, puji, terus nari-nari buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh menari-nari meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibadah kami hari ini dari awal
pertengahan, dan sampai akhirnya Tuhan Yesus yang tutup bungkus. Tuhan Yesus sempurnakan ibadah kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah-rumah anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau mengurapi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, bawa kami semuanya ke Gunung Kudus-Mu Bapa. Jamah hati kami, jamah pikiran kami. Biarlah Tuhan, kami mau fokusnya hanya sama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan yuk. Sembah Tuhan. Masih dalam sikap berdoa ya. Tutup matanya, sembah Tuhan. Keluarin suaranya buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Sembah Tuhan adik-adik. Sembah Tuhan. Ini saatnya kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bertemu sama Tuhan Yesus. Keluarin suaranya buat Tuhan Yesus. Gak ada yang bengong adik-adik ya. Gak ada yang bengong. Yuk sama-sama fokus yuk. Terima kasih. Doa sama Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya adik-adik, minta sama Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat satu pujian saat Ku masuk. Yuk sungguh-sungguh adik-adik ya. Saat Ku masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan, Ku tersungkur dan sembah, Ku persembahkan, Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagi. Lebih lagi saat Ku masuk. Adik-adik ya, kita datang ke hadirat Tuhan saat Ku masuk. Saat Ku masuk ya Tuhan, sungguh-sungguh adik-adik sama Tuhan. Ku tersungkur yes Tuhan, Ku persembahkan, Ku persembahkan korban syukur yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ku bawa
hadapan Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, ya Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, ya Bapa Tuhan baik selamanya, selamanya. Ya, sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini ya adik-adik. Ya Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir bersama anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan Yesus, di mana mereka sungguh-sungguh sama Engkau Bapa. Terus jamah hati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak generasi Yeremia-Mu Tuhan Yesus, yang akan membawakan kabar baik-Mu Tuhan Yesus, dan akan menjadi prajurit-prajurit Engkau Bapa, yang gagah perkasa Tuhan, yang memiliki doa, pujian dan penyembahan Bapa. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan mempunyai kuasa yang sudah Engkau taruh Tuhan dalam hati mereka, dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada sesuatu kegerakan buat anak-anak, dari anak-anak kecil sampai anak-anak youth Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, melalui doa-doa anak-anak-Mu ini Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi, mukjizat-Mu nyata Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji-Mu, kami akan menyembah-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan amin. Oke, kita boleh relax dulu nih adik-adik. Capek nggak Kak? Udah capek Kak? Udah capek nih kayaknya. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu aja. Kita bangkit berdiri adik-adik ya. Yuk Kak, kita mau nyanyi angkat satu pujian Sungai Sukacitamu. Tepuk tangan adik-adik ya. Menari dan bersuka.
cintaku penuh sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Cinta sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Cintaku penuh. Beri komen buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, adik-adik yang di rumah, boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Yuk adik-adik, yuk kita sikap yang baik untuk masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menari-nari Bapa, dan sebentar lagi Tuhan kami akan masuk dalam sharing firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu itu boleh masuk dalam hati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dan bisa menjadi pegangan dalam hidup anak-anak-Mu Bapa. Kau juga memberkati setiap kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman. Kau berkati Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu, berikan roh-Mu Tuhan turun buat kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian adik-adik. Kudus hadir di sini ya, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita nyanyi dari awal. Yes. Roh Kudus hadir di sini ya Bapa, Kau hadir, mengalir di bait suci. Yes. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semua, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi kita ambil sikap yang baik, duduk yang manis, dan siapkan hati kita ya. Tapi sebelum itu kita berdoa sama-sama ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih buat hari ini. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman dari-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, agar cerita firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lima batu, ketapel, dan raksasa. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan.
Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Nah, adik-adik, seperti Daud yang walaupun dia kecil tapi dia berani karena dia tahu dia mempunyai Allah yang besar, dia punya Tuhan yang dahsyat yang kuasanya sangat luar biasa. Sehingga Daud dapat mengalahkan Goliat yang sangat besar itu. Dengan bantuan Tuhan, dia dapat mengalahkan Goliat dengan batu. Nah, adik-adik, walaupun Daud itu berbadan kecil, lawannya itu sangat besar, tapi Daud percaya kalau tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan kita yang dahsyat itu. Nah, Tuhan kita hebat kan adik-adik? Begitu juga untuk kita. Walaupun kita masih kecil, tetapi Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu dahsyat. Saat kita ada masalah,
dan kita tidak berdaya, kita nggak tahu harus ngapain, kita harus ingat, kita punya Tuhan yang sangat besar, yang sangat berkuasa. Saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan kita akan menjawab dan membantu kita dalam setiap masalah kita dengan hal-hal yang dahsyat. Kita harus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kita juga jangan lupa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab juga ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan kami hebat dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, kenalin nama aku Kak Feli dari Kakak Sekolah Minggu GB Cililitan. Hari ini aku mau ngajarin adik-adik gimana sih caranya membuat tempat koin dari kertas origami. Yuk ikutin. Bahan-bahannya mudah banget loh. Yang pertama kertas origami dan juga spidol. Pertama-tama siapkan 1 buah kertas origami. Dan untuk cara melipatnya, bisa langsung lihat di video ini ya. Yeay, untuk melipatnya sudah selesai. Sekarang waktunya kita menghias tempat koin ini ya adik-adik. Adik-adik bisa kreasikan sesuai dengan yang adik-adik mau. Nah, di sini kakak membuat bentuk bebek dan juga dinosaurus. Gampang banget kan adik-adik buatnya? Bahan-bahannya juga mudah dicari loh. Yuk, sama-sama kita coba di rumah. Tuhan Yesus memberkati.